Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran SKI kelas 12. Masih dalam pembahasan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana Islam itu masuk di Indonesia melalui berbagai macam cara. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan daripada sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang kapan itu Islam masuk ke Indonesia dan siapa yang membawanya, maka ada beberapa teori kemarin yang sudah kita jelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Gujarat, kemudian ada teori Arab, kemudian ada lagi teori Cina. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Jadi Islam di Indonesia nanti itu siapa yang membawa, kemudian bagaimana penerapan dakwahnya sehingga Islam itu bisa diterima di Indonesia. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas tentang fase penyebaran Islam di Indonesia. Secara umum bahwa Islam masuk ke Indonesia itu masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang yang dari Gujarat atau sekarang itu disebut dengan India. Ada lagi bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi atau pada tahun ke-1 Hijriah, yang kemudian itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab atau Timur Tengah. Ini yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau pada abad ke-13. Sama-sama dalilnya pun sama-sama kuatnya, buktinya pun juga sama-sama kuatnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dengan jalan damai. Nah, dimulai sebetulnya pada abad ke-7 Masehi, yaitu dibawa oleh pedagang dari Arab. Logika, karena apa? Islam itu datang dari Arab, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini sebetulnya dalil yang menguatkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 Masehi. Namun kemudian mengalami perkembangan pada abad ke-13. Nah, siapa pemegang peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia? Itu terutama bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat atau India. Ini contoh daripada peta jalur awal masuknya Islam ke Indonesia. Itu dari mulai Laut Arab, kemudian itu melalui yang pertama itu memang masuk ke yang namanya di Samudra Pasai, atau lebih jelasnya yang sekarang bernama Aceh. Karena apa? Aceh itu merupakan perbatasan antara atau pusat perdagangan seluruh dunia, terutama ketika jalur masuk perdagangan ke Indonesia itu rata-rata melalui Aceh, atau sekarang kalau dulu itu disebut dengan Samudra Pasai. Dan ini juga termasuk peta jalur perdagangan kuno yang melalui Indonesia, dimulai dari Cina, kemudian Arab dan lain sebagainya, kemudian masuk ke Indonesia. Itu dimulai dari Samudra Pasai, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Islam, baik dari Arab maupun dari India ataupun dari Cina. Sekarang kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Ada beberapa jalur sebetulnya Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan, kemudian
ada lagi yang melalui jalur perkawinan atau pernikahan, ada yang melalui jalur politik, ada juga yang melalui jalur pendidikan, ada juga melalui jalur kesenian, dan yang terakhir melalui jalur tasawuf. Ini nanti akan kita bahas dan kita perinci satu per satu. Kita bahas melalui perdagangan. Nah, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui perdagangan ini sebetulnya merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu dimulai pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Nah, yang melibatkan pada waktu itu pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, bahkan India. Melalui apa? Melalui transportasi laut, kemudian mereka sampai di daerah pesisir Indonesia, terutama di daerah Samudra Pasai. Nah, kenapa kok pedagang-pedagang ini lebih tepat untuk dikenal dan diterima oleh masyarakat? Karena sebetulnya sambil berdagang, mereka itu berdakwah, baik melalui sikap mereka yang menampilkan sikap akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Mereka berani berlaku jujur dalam berdagang, sopan, ramah ketika bertemu dengan orang, terutama orang-orang Indonesia. Mereka berani untuk menyapa duluan, ramah, sopan. Nah, kemudian mereka pun juga jujur dalam menakar, kemudian menimbang barang-barang dagangan mereka. Nah, baik secara lisan dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam, kemudian itulah yang menjadi kunci yang menyebabkan Islam itu mudah diterima dan ditiru oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Sekarang yang berikutnya melalui perkawinan. Nah, ketika pedagang-pedagang muslim itu masuk ke Indonesia, itu secara ekonomi, dari segi ekonomi, mereka itu mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan dengan penduduk Indonesia pada waktu itu. Yang namanya pedagang, itu pasti rata-rata mereka kaya. Nah, ini merupakan pancingan sebetulnya. Pancingan dari penduduk pribumi Indonesia ketika wanita-wanita Indonesia itu melihat para pedagang, ya, dari Islam yang dari Arab, baik dari Persia, baik dari Cina ataupun India, mereka itu berdagang, maka pandangan wanita pribumi Indonesia itu mereka akan senang ketika mereka itu dinikahi oleh pedagang-pedagang yang dari Arab ataupun dari Cina, bahkan itu dari India lah. Ini sehingga apa? Mempermudah proses daripada penyebaran Islam itu semakin mudah berkembang. Contohnya misalkan pernikahan daripada Raden Rahmat atau disebut dengan Sunan Ampel dengan Nyai Manila, itu pun juga proses perkawinan. Kemudian pernikahan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam. Kemudian Raden Patah yang pada akhirnya kemudian menjadi Raja Demak, itu merupakan hasil daripada pernikahan melalui jalur perdagangan yang kemudian diimplementasikan oleh orang-orang yang dia membawa agama Islam dari luar, kemudian dibawa ke Indonesia, salah satunya melalui strategi perkawinan. Kemudian berikutnya melalui jalur politik, bahwa Islam itu sebetulnya juga disebarkan melalui politik pemerintahan dan dilakukan secara bertahap. Jadi politik-politik yang dilakukan secara bertahap ini itu melalui penguasa atau raja. Raja atau penguasa itu diajak untuk masuk Islam terlebih dahulu. Nah, secara logika bahwa ketika raja atau penguasa itu masuk Islam, maka sudah hampir dipastikan rakyatnya pun juga akan ikut masuk Islam. Nah, ini merupakan strategi daripada ulama-ulama terdahulu bagaimana mengislamkan masyarakat Indonesia yang mayoritas pada waktu itu masih berupa kerajaan-kerajaan.
belum berupa atau bernama Indonesia, masih bernama kerajaan-kerajaan Hindu maupun Buddha. Nah, cara mereka mendekati supaya masyarakat Indonesia itu memeluk Islam dengan cara dikuasai dulu rajanya, diislamkan rajanya dulu, baru kemudian rakyatnya akan mau masuk Islam. Strategi berikutnya yaitu melalui jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini terutama difokuskan kepada pondok-pondok pesantren. Makanya penyebaran Islam melalui pendidikan ini lebih mengacu kepada pendirian daripada pondok pesantren. Nah, kenapa? Karena pondok pesantren itu sebetulnya menjadi pusat juru dakwah di masyarakat. Apalagi di pondok pesantren itu ada istilahnya yaitu kiai, kan gitu. Nah, kiai itu kalau zaman dulu bahkan sampai sekarang itu menjadi panutan masyarakat. Maka ketika kiai itu menerapkan hidup sosial di masyarakat, maka masyarakat sekitar pun juga akan mengikutinya. Nah, makanya kemudian kiai terutama contohnya di pesantren Ampel Denta di Ampel atau Surabaya yang termasuk pesantren pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh Sunan Ampel, itu merupakan cikal bakal pesantren, pusat dakwahnya Islam melalui pendidikan. Nah, masyarakat sekitar lama-kelamaan akan ikut dan masuk ke dalam pembelajaran ataupun pendidikan yang ada di pesantren sehingga mereka akan mau masuk Islam. Kemudian berikutnya melalui kegiatan kesenian. Islam itu juga sebetulnya dalam penyebarannya itu juga melalui jalur yang disebut dengan kesenian dan budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia sendiri itu identik dengan beberapa kesenian. Maka oleh ulama-ulama terdahulu terutama Wali Songo itu menyebarkan Islam melalui kesenian, misalkan melalui pertunjukan wayang kulit yang disebarkan oleh Wali Songo terutama oleh Sunan Kalijaga. Nah, itu termasuk salah satu contoh daripada kesenian karena orang-orang terdahulu itu suka nonton wayang. Maka kemudian Sunan Kalijaga memasuki Islam dengan cara lewat media wayang kulit. Nah, ada lagi kemudian juga ada yang namanya sastra atau hikayat atau babat tanah Jawa yang terkenal itu pun juga termasuk beberapa media kesenian yang diterapkan oleh ulama-ulama terutama Wali Songo untuk menyebarkan Islam supaya mudah diterima di masyarakat Indonesia. Yang terakhir, strategi dakwah Islam itu melalui jalur tasawuf. Nah, disebut jalur tasawuf itu karena apa? Islam juga disebarkan melalui perantara seorang sufi. Sufi itu istilah bagi ahli tasawuf. Nah, orang-orang sufi ini kemudian mencoba untuk mengadopsi kebudayaan apa yang ada di Indonesia. Nah, kita kenal bahwa jauh sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, orang-orang Indonesia itu sudah mengalami tradisi atau kebudayaan secara turun-temurun yang itu susah untuk dihilangkan. Itu. Nah, maka kemudian ketika Islam itu datang ke Indonesia atau masuk ke Indonesia, Islam tidak bisa menghilangkan seketika tradisi itu, namun Islam mencoba untuk membaur dengan tradisi atau adat istiadat tersebut yang kemudian yang awalnya itu mereka hanya misalkan makan-makan saja, kemudian disisipi dengan doa, maka terkenal dengan yang namanya selamatan, kan gitu kan. Ada dari mulai lahiran kan selamatan juga, syukuran ya kan, sampai kematian, acara tahlilan dan lain sebagainya. Itu kemudian Islam mencoba masuk dalam tradisi tersebut disisipi dengan doa-doa dan bacaan-bacaan Islami. Maka itu merupakan media atau dakwah Islam melalui jalur tasawuf. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Islam itu mudah diterima di Indonesia? Jawabannya, yang pertama, karena Islam itu bersifat terbuka.
Jadi dalam hal ini Islam itu tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Silahkan, terserah. Ada orang yang mau masuk Islam terserah, tidak mau masuk Islam ya terserah. Jadi sifatnya terbuka. Itu Islam. Makanya mudah diterima di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, penyebaran Islam dilakukan dengan cara damai. Tidak ada yang namanya kekerasan. Oh, kalau kamu nggak mau masuk Islam akan saya bunuh, akan saya bom, atau akan saya siksa dan sebagainya. Tidak ada. Islam menyebarkan agama dengan cara damai. Kemudian berikutnya, Islam tidak mengenal yang namanya diskriminasi atau perbedaan. Artinya Islam menyamakan seluruh derajat atau kasta. Miskin, kaya, sama kalau sudah masuk Islam. Yang punya pangkat ataupun tidak, sama. Laki-laki, perempuan, sama. Jadi tidak ada diskriminasi. Ketika orang itu sudah mau masuk Islam, maka derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perayaan. Perayaan dalam Islam itu dilakukan dengan sederhana. Yang penting hikmah yang bisa diambil, misalkan selamatan. Itu yang penting doa yang dipanjatkan. Masalah nanti itu perayaannya itu misalkan makan-makannya hanya sedikit, terserah. Itu nanti kan kondisional. Yang penting perayaan dalam Islam itu dilakukan dengan wujud sederhana, tidak tanpa mengurangi yang namanya hikmah atau kekhusyuan dalam berdoa. Kemudian yang terakhir, dalam Islam itu dikenal dengan yang namanya adanya penerapan zakat. Kenapa? Tujuan daripada diterapkan zakat dalam Islam itu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka kemudian beberapa alasan inilah yang mendasari bahwa Islam itu mudah diterima di Indonesia. Kemudian kita masuk di fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 fase sebetulnya tahapan-tahapan Islam itu masuk di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Fase pertama atau tahapan pertama yaitu dengan kehadiran pedagang muslim. Ini seluruh pakar sepakat bahwa pertama kali yang membawa Islam masuk ke Indonesia adalah melalui pedagang muslim pada abad ke-7 Masehi. Itu seluruh ulama, bahkan pakar-pakar peneliti itu sepakat bahwa Islam itu masuk di Indonesia dibawa melalui pedagang muslim. Kemudian fase kedua yaitu tahapan terbentuknya kerajaan Islam. Setelah pedagang-pedagang muslim itu datang ke Indonesia kemudian menyebarkan Islam di Indonesia, banyak orang-orang pribumi Indonesia yang kemudian memeluk agama Islam, maka tahap berikutnya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Yang awalnya kemarin itu kerajaan di Indonesia rata-rata adalah kerajaan Hindu-Buddha, karena pengaruh daripada ulama dan terutama pedagang muslim yang berada di Indonesia, maka kemudian muncullah pusat-pusat kerajaan Islam. Misalkan seperti kerajaan Samudra Pasai di Aceh, itu termasuk salah satu contoh kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian pada waktu itu juga pada abad ke-16 Masehi, berdirilah kerajaan Demak Bintoro yang ada di Jawa Tengah. Nah, kedua kerajaan ini kemudian berkolaborasi, maka akan terbentuk kerajaan-kerajaan Islam yang lain yang menyebabkan apa? Menyebabkan penyebaran Islam di Indonesia semakin cepat dan merata. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan pelembagaan Islam. Setelah kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri, maka seperti tadi yang saya sebutkan, pelembagaan Islam, kolaborasi antara kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Indonesia kemudian bersatu. Maka dari sini kemudian muncullah beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selain kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Demak Bintoro, pada waktu itu pun juga di Goa itu juga ada kerajaan Islam muncul. Kemudian ada lagi di Gresik, di Banjarmasin, di
di Lombok, di Semenanjung Malaka, kemudian di pesisir Sumatera pun juga bermunculan kerajaan-kerajaan Islam. Lah dari sini kemudian Islam lama-kelamaan kemudian bisa berkembang cepat di Indonesia. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya itulah proses daripada masuknya Islam di Indonesia melalui berbagai macam teori, melalui berbagai macam strategi, melalui fase-fase ataupun tahapan-tahapan dalam penyebaran agama Islam. Sekian yang kita bisa bahas pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.